A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah wa syukurillah, karena Allah masih melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah kita di dunia ini tergolong orang-orang yang beriman, dan insya Allah besok di akhirat akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan iman kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita syukuri nikmat Allah yang sangat besar itu dengan cara meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya dimanapun kita berada, dalam situasi apapun juga, baik ketika kita ada di masjid, di musola, maupun kita di kantor, di jalan, hendaknya selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan diri kita,
Malaikat-malaikatnya, pembantu-pembantu Allah senantiasa mengelilingi diri kita, melaporkan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh bahwa kejadian yang terjadi pada diri kita atau di alam ini itu ada dua sebab. Yang pertama adalah hukum sebab akibat atau berdasarkan sunnatullah. Kalau sesuatu itu ada di atas, pasti akan jatuh ke bawah karena ada gaya gravitasi di bumi. Itu adalah hukum sebab akibat. Kalau seorang ibu mengandung, maka rata-rata umumnya 9 bulan sekian melahirkan. Itu adalah hukum sunatullah. Tapi di samping itu jamaah ada hukum-hukum yang bersifat rabbaniyah. Hanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Walaupun kedua-duanya itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang rabbaniyah ini tidak bisa dianalisa, tidak bisa dideteksi, dan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali contoh di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah dalam keadaan tua, lansia, istrinya dalam keadaan mandul, tapi beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diceritakan dalam surat Ali Imran ayat 39-40, yang mana secara sunatullah tidak mungkin. Sehingga Nabi Zakaria kaget, wahai Tuhan, kenapa engkau mengabulkan permohonanku? Walaupun dia bersyukur sekali, karena saya ini dalam keadaan sudah tua, lansia, istri saya sudah mandul. Maka Allah menjawab, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah kami, Allah akan melakukan sesuai dengan kehendakku Allah. Ini yang dinamakan hukum rabbaniyah. Hanya Allah, tidak bisa dianalisa. Kalau ada banjir, maka bisa dianalisa karena pohon-pohon ditebangi. Tetapi kalau ada gunung meletus yang tidak tahu sebab penyebabnya kemudian meletus, secara ilmu juga tidak ada, maka itu adalah proses rabbaniyah. Di antara proses rabbaniyah ini yang sangat terkenal dan pada saat ini kita peringati adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Di sana ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Itu adalah peristiwa rabbaniyah. Peristiwa mukjizat di atas mukjizat. Allah yang kuasa dan seorang pun tidak bisa melaksanakan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam surat-suratnya, ayat-ayatnya, di antaranya dalam surat Bani Israel ayat pertama yang sudah sangat kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada Rasulullah SAW beberapa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah terjadinya Isra Mi'raj. Secara logika ini tidak bisa kita pikirkan dan tidak mungkin kecuali kalau orang itu beriman dahulu. Oleh karena itu kita memahami jamaah, kalau orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menolak karena memang tidak masuk akal. Tetapi masuk akal kalau orang itu sudah beriman. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa saya Isra Mi'raj naik dalam waktu hanya sepertiga malam, itu kemungkinan kecil. Tetapi di dalam ayat itu bahwa yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta ini. Jadi kita ibaratkan jamaah, ketika ada seekor semut dari seberang jalan yang besar, katakan jalan ring road, kemudian dia mau jalan ke sebelah utara menyeberangi jalan, padahal sedang hujan lebat. Padahal itu ada seekor semut, ada beberapa seekor semut yang mengatakan bahwa kami bisa sampai ke Firdaus, masjid ke Firdaus dalam waktu 1/4 jam. Maka dunia semut akan mengatakan kamu ini ngawur, tidak mungkin itu. Tetapi ketika semut mempercayai bahwa semut yang sampai ke Masjid Firdaus ini ternyata dia ikut mobilnya salah satu jamaah, dan orang semut itu percaya, berarti masuk akal. Jadi dia semut itu harus percaya bahwa ada yang membawa. Oleh karena itu orang-orang kafir tidak percaya karena orang-orang kafir tidak beriman kepada Al-Quran. Syarat percaya adalah dia harus beriman kepada Al-Quranul Karim. Bayangkan jamaah bahwa dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa setiap hari malaikat ini melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hari. Satu hari itu dihitung oleh hitungan manusia sebanyak 50.000 tahun. Ta'rijul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin khamsina alfa sanatin. Bahwa malaikat ini naik melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hari, tetapi kana miqdaruhu khamsina alfa sanah, yang sepadan dengan 50 tahun. Ini hanya gambaran betapa jauhnya, lamanya ars, betapa tingginya yang sulit untuk dilalui. Sedangkan kita bayangkan bahwa kita ini hidup dari Nabi Isa sampai sekarang sebanyak 2024. Kalau dihitung mungkin sampai Nabi Adam mungkin diperkirakan sekitar
5.000, katakanlah kita lebihkan 10.000. Jadi baru seperberapa kalau Nabi Adam ini jalan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala secara normal, berarti belum sampai. Sudah hari kiamat, sudah habis kehidupan ini. Jadi secara logika itu tidak mungkin. Tapi ini adalah proses Rabbani. Walaupun jamaah banyak sekali ahli ilmu pengetahuan yang berusaha untuk disesuaikan dengan ilmu pengetahuan, dengan fisika dan lain sebagainya. Tetapi kelihatannya itu hanya sekedar teori dan sulit untuk dipraktekkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana di dalam surat Ar-Rahman ayat 33, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai masyarakat jin, golongan jin dan manusia, ya ma'syarul jinni wal insi ini stata'tum, jika kalian mampu, min aqtaris samawati wal ard, engkau mengarungi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, lintasilah. Tetapi Allah mengatakan la tanfudu illa bisultan, kalian tidak akan bisa menembus kecuali dengan kekuatan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya manusia dan termasuk astronot pertama yang bisa menembus bahkan sampai menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan Rasulullah di atas kekuatan malaikat Jibril, karena malaikat Jibril hanya mampu pada langit ketujuh, ketika ke atas Jibril tidak mampu. Kalau Jibril ikut, Jibril akan terbakar. Berarti Rasulullah SAW mempunyai kekuatan lebih dibandingkan Jibril, apalagi dengan malaikat yang lain. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, dari peristiwa Isra Mi'raj itu yang terpenting bagi kita hikmahnya adalah bahwa mari kita kuatkan iman kita. Kemudian di dalam menghadapi kehidupan yang tentunya banyak sekali persoalan, permasalahan yang kita hadapi, persoalan hidup, maka apapun yang terjadi, Allah mengingatkan kepada kita harus tetap sabar, tetap optimis, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun secara logika tidak mungkin. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Zakaria, secara logika tidak mungkin bisa mempunyai anak, tapi beliau berdoa terus, karena berdoa itu merupakan bagian dari ibadah. Dan itulah mengajarkan kepada kita bahwa ada proses yang namanya Rabbani, dan kita tetap optimis, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merindai langkah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ke depan kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dicintai oleh Allah sesuai dengan kehendak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita akhiri khutbah yang kedua dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar.